lagi masak rendang, saya tinggalin ke toilet 10 menit, Iya. baru masuk daging, tiba-tiba itu rendangnya hilang, tidak tersisa satu peser pun gitu kan. Nah ini mau bingung, mau ketawa, maksudnya udah nggak tahu lagi. Nah ini kan kembali lagi pertanyaan. Jadi ini menimbulkan syak, apa iya ini bukan settingan? Bisa juga kita akhirnya menduga bahwa ini settingan. Ya, selamat malam, Pak. Malam, Bang. Oke, ini mengenai tanggapan Bapak soal Willy Salim yang terkait rendang. Ya, Palembang. Ya. Gimana menurut pandangan Bapak? Oke, baik. Jadi ini memang sekarang menjadi satu kasus yang menarik perhatian dari netizen. Banyak beredar di TikTok maupun di YouTube dan berbagai macam platform ya. Sehubungan dengan acara masak besar di Palembang yang dilakukan oleh seorang konten kreator bernama Willy Salim. Sebelumnya pertama-tama saya menyampaikan bahwa kita cukup salut dengan seorang yang bernama Willy Salim ini. Kalau kita melihat sejarah sepak terjangnya yang katakan dimulai dari nol, terus kemudian bisa berkembang dan cukup maju atau maju baik secara popularitas maupun secara finansial ya, dan bahkan sering berbagi terhadap orang-orang lain. Terlepas itu bagian daripada untuk platform medsosnya, tapi intinya benar-benar berbagi berdasarkan beberapa kesaksian ya. Nah, bicara tentang kasus yang terjadi di Palembang, ini memang menjadi sorotan, ini memang menjadi suatu kritikan bagi orang-orang tertentu atau konten-konten kreator tertentu yang melakukan suatu kegiatan membuat konten di mana tidak memperhatikan dampak-dampak tertentunya, secara khusus mungkin dampak sosial, atau mungkin dampak keamanan, dampak kemanusiaan, bahkan dampak hukumnya. Sehingga apa? Akhirnya menimbulkan kegerahan di pihak-pihak lain ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi tentu sebagai seorang konten kreator, tidak hanya melulu mencari tentang hasil popularitasnya, akan tetapi juga memperhatikan dampak-dampaknya. Jadi hendaklah konten kreator itu dalam membuat kontennya ya ada unsur pertama, unsur pembelajarannya. Sehingga ada aspek pembelajaran yang didapatkan oleh masyarakat umum ketika melihat konten tersebut. Kemudian kedua, tentu memberikan suatu efek untuk menggairahkan pihak-pihak lain, semisal untuk melakukan hal yang sama dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya juga membuat suatu konten, kreativitas ya, ini kan termasuk kreativitas, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga juga memberikan suatu daya cipta, kreativitas terhadap orang lain, memberikan contoh begitu ya. Tetapi jangan sampai juga bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah ini yang menjadi ramai ketika kita melihat sekarang ini ya, bahwa konten kreator William Salim yang ingin melakukan suatu kegiatan buka puasa bersama, sesuatu dan lain hal, akhirnya mendapat kritikan, bahkan hujatan kembali kepada William Salim, adanya koreksi atau adanya suatu hal yang tidak disukai oleh masyarakat sehubungan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat Palembang, sehubungan dengan bagaimana apa yang disampaikan bahwa seolah-olah makanan itu hilang ya, seolah-olah hilang, diambil ya, kalau bahasa hukumnya mungkin quote unquote ada yang mencuri ya tanpa izinnya William Salim, sehingga banyak yang memberikan stigma, banyak memberikan pendapat yang kurang baik, negatif terhadap masyarakat, baik di sekeliling kegiatan acara itu ataupun masyarakat
Palembang. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Jadi memang harus benar-benar dikaji secara mendalam berbagai macam aspek, karena sekarang William Salim adalah seorang yang benar-benar katakanlah public figure, dikenal di mana-mana, sehingga apa yang dikontenkan tidak hanya efek komersilnya buat dia, tetapi juga efek sosial, efek kemanusiaan, dan nilai-nilai budaya yang harus diperhatikan. Oke Pak, ini kan konten kreator yang menilai itu ada perihal settingan. Nah, gimana tanggapan Bapak soal settingan tersebut? Konten. Oke, soal settingan ya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa saya juga teramat sangat tidak setuju bagi konten-konten kreator yang tanda kutip melakukan semacam pembodohan, melakukan settingan yang terlalu berlebihan, over, sehingga seperti kayak ada unsur-unsur pembodohan di tengah-tengah masyarakat. Itu sama sekali tidak baik gitu ya. Adanya unsur-unsur yang seperti ini. Kadang kita melihat misalnya dibagi-bagi, ada konten kreator membagi-bagi duit, akhirnya duit itu ditarik kembali. Ini kan kurang bagus, kurang etis gitu. Berikutnya ada yang semacam flexing atau apa yang pakai kendaraan mobil sport, ternyata itu ada kerjasama dengan showroom mobil sport tertentu, supaya kelihatan bahwa si pelaku konten kreator ini berduit gitu ya, kaya dari apa? Dari hasil suatu bisnis tertentu, sehingga orang kemudian berbondong-bondong untuk mau mengikuti bisnis tersebut, kalau bentuknya itu semacam multi level marketing ataupun membeli produk yang disampaikan. Nah, ini kan sebenarnya cara-cara tertentu yang menyesatkan kalau menurut saya pribadi, karena tidak disampaikan dengan sebenar-benarnya. Banyak orang yang melakukan hal ini hanya untuk sekedar supaya mencari popularitas, ya kita menyebutnya itu sebagai flexing, terus kemudian ternyata apa? Ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang ada. Ya, jadi pertama-tama kita mengutuk tentu para oknum konten kreator yang membuat konten yang isinya adalah manipulatif, pembodohan, tidak sesuai dengan kenyataan, atau katakanlah itu settingan. Kita sekarang menuju ke konten daripada William Salim. Kita ketahui bahwa seolah-olah William Salim mengatakan bahwa itu bukan settingan ya. Itu bukan sudah diatur, lebih kepada kurangnya persiapan. Nah, boleh orang mempercaya itu hal tersebut, boleh juga mungkin ada pendapat lain. Nah, saya dalam hal ini mengambil posisi berpendapat lain ya. Jadi ada dugaan tertentu dari saya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si konten kreator atau dalam hal ini William Salim. Seperti apa kira-kira dugaan saya atau analisa saya ya? Yang pertama, kalau menurut saya setelah melihat beberapa video, kemudian melihat gestur, gimmick, yang pertama kalau kita melihat seorang William Salim harusnya tidak akan turun hanya 1-2 orang, pasti akan ada tim-timnya ya, di mana tim-tim ini akan berada di sekeliling atau di sekitar tempat masak ataupun di sekitar kuali besar tersebut, katakan seperti itu. Sehingga walaupun William Salim dan ada seorang wanita yang mungkin istrinya atau pacarnya meninggalkan lokasi, tim ini pasti akan ada yang katakanlah mengajak masyarakat ngobrol, terus kemudian terus kemudian menjaga sambil masak, sambil melakukan konten. Ini kan tujuannya untuk membuat suatu konten. Nah, terus tim konten kreatornya itu kemana? Nah, ini pertanyaannya. Kalau ternyata memang tidak diikut sertakan, nah ini kan suatu pertanyaan besar. Dalam artian apa? Settingan itu tidak harus kelihatan diucapkan, disampaikan. Ya, dari stylenya aja, dari konteksnya bisa kita melihat apakah ini memang sengaja disetting atau memang natural. Itu yang pertama ya. Nah, berikutnya kita melihat bahwa di situ tuh ada pihak-pihak bapak-bapak kepolisian yang harusnya menjaga gitu ya. Entahkah ini inisiatif daripada bapak-bapak kepolisian atau memang diundang untuk pengamanan, saya juga belum memverifikasi itu, tapi paling tidak ada kepolisian di wilayah tersebut yang tentunya secara otomatis akan menjaga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik kalau memang targetnya
ujungnya selesai dan kemudian berbuka puasa bersama. Nah, ada satu hal buat mungkin pemirsa yang menonton nanti tayangan ini. Kalau kita lihat, ini kan ceritanya buat apa? Sahur bersama apa buka puasa bersama? Buka puasa bersama kan ya, buka puasa bersama. Bahkan itu pun ketika sahur bersama dengan jumlah daging yang sekitar 200 kg dalam kuali. Nah, kalau kita lihat itu diulas di dalam beberapa konten bahwa ketika itu sudah mulai dimasak, itu sudah gelap. Lah kapan bukanya ini? Kalau masaknya aja kurang lebih 8-10 jam. Dan bahkan kapan sahurnya? Nah, ini mungkin perlu dicerna gitu. Harusnya dari pagi hari itu sudah dimasak. Kenapa menjelang sore baru kelihatan dicampur bumbunya apa semua segala macam, ya otomatis pasti. Api kecil itu. Iya, dan cara masaknya pun juga ya. Saya pernah melihat kurang lebih hal seperti ini ya di apa ya? Untuk di wilayah Aceh ya kan ada juga semacam buat gulai seperti ini ya. Itu apinya besar, banyak orang yang aduk, rame lah. Ini 200 kg dagingnya. Nah, ini kan kembali lagi pertanyaan. Jadi ini menimbulkan syak, apa iya ini bukan settingan? Bisa juga kita akhirnya menduga bahwa ini settingan. Dalam arti apa? Bahwa tidak diberitahukan ke orang-orang bahwa tidak boleh ngambil atau boleh ngambil. Tetapi ketika tidak ada orang yang memberikan arahan yang jelas, yang clear, mungkin masyarakat berpikir, ini memang kita boleh ngambil. Ya, poinnya adalah bahwa dalam hal ini, kalau toh itu memang beneran diambil oleh masyarakat, ada pembiaran, diberikan semacam, dibukakan pintu. Tetapi bagi saya pribadi, saya melihat sepertinya ini memang dibolehkan untuk ambil. Kalau saya melihat ya, karena kenapa ya, tadi yang saya bilang, rentan waktu memasak itu, kalau untuk buka, dan katakanlah untuk sahur ya, untuk sahur jam berapa, jam 3, mulai masaknya itu jam 7, jam 7 kalau saya tidak salah ya, itu sekitar 10 jaman, berarti sudah lewat sahur juga. Harusnya sebelum sahur itu sudah siap makanannya, ini mungkin 2 jaman sebelumnya. Apalagi kalau untuk buka puasa. Nah, ini coba kita merenungi atau mempertanyakan kenapa bisa manajemen waktunya seperti itu. Dan berbagai macam kejanggalan-kejanggalan yang lain yang kita bisa menarik dugaan bahwa ini memang dikondisikan, kalau tidak mau dikatakan dikondisikan bahwa ya memang dibolehkan masyarakat. Jadi kita perlu menegaskan bahwa saya yakin masyarakat Palembang tidak seperti itu, bahwa mau mengambil daging tersebut tanpa adanya semacam suatu kesempatan yang diberikan, atau mungkin ada kode-kode, atau mungkin memang ada pengarahan walaupun secara tidak jelas. Nah, perlu juga diminta keterangan. Saya belum tahu ini ya. Sampai sekarang saya belum melihat adanya masyarakat sekitar yang memberikan pendapat-pendapatnya gitu. Saya nggak tahu, kalau saya kurang update ya. Kenapa mereka ngambil misalnya? Apakah melihat bahwa ternyata seolah-olah ada gestur, ya udah ambil aja, atau mungkin ada arahan, atau seperti bagaimana? Ya, kalau masyarakat Palembang seperti itu karakternya, ya mereka pasti dipidana semua. Dalam artian apa? Palembang akan menjadi kota yang kacau dalam hal kegiatan begitu aja, ngambil daging di depan mata. Ada yang punya jaraknya berapa meter. Padahal kita tahu ya Palembang tetap baik-baik saja, kota yang terlindungi atau patuh terhadap hukum. Nah, itu menurut saya. Jadi saya juga sempat melihat VT daripada Sultan Palembang Darussalam kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi Sultan bahwa mengkritik keras, bahkan ada perkataan mengutuk. Ya, saya pun juga setuju. Sebelum William Salim menyatakan permohonan maaf yang tulus, dan katakanlah itu ada sesuatu hal yang salah, ya harus menyatakan permohonan maaf, harus menyatakan suatu ekspresi yang menyatakan penyesalan seperti itu. Saya sih juga yakin bahwa masyarakat Palembang sebenarnya tidak niat untuk melarang William Salim ke Palembang ataupun
benar-benar mau bermusuhan ataupun mengutuk, tetapi satu hal yang penting bahwa William Salim harus mau menyatakan permohonan maaf langsung ya, mungkin kepada tokoh agama atau tokoh adat, dalam hal ini Bapak Sultan ini ya, sebagai perwakilan daripada tokoh adat ya, karena memang sangat mencederai adat ya. Mungkin hukum positifnya tidak masuk, tetapi sebenarnya masuk juga, tetapi yang paling utama adalah adat yang akan teramat sangat tersinggung dalam hal ini. Dan sudahlah, maksud saya, kalau menurut saya William Salim tidak usah terlalu kekeh dengan bahwa ini benar-benar real, ini benar-benar asli, tidak ada settingan sama sekali ya. Kalau bukan disettingkan, tapi arah pembiaran itu ya sudah mengacu kepada atau mengarah kepada settingan. Begitu menurut saya. Oke Pak, kemarin itu banyak konten kreator, bahkan dari wali kota atau gubernurnya juga kemarin juga ada ketidakterimaan ya. Yang jelas yang paling banyak itu konten kreator dan warga Palembang. Itu kalau menurut sudut pandang Bapak secara hukum itu seperti apa? Karena kemarin ada konten kreator dan warganya itu melaporkan. Ya, ya sebenarnya ini ada beberapa hal yang pernah terjadi seperti ini ya. Ada dulu kalau tidak salah ada seseorang yang bernarasi berbicara tentang suatu daerah dan mengatakan bahwa seperti tempat pembuangan anak jin ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian masyarakat adat dan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat kemudian keberatan, marah, dan akhirnya melaporkan. Dan setahu saya itu kemudian akhirnya divonis ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa konten kreator itu pun juga harus memperhatikan aspek-aspek hukumnya ya, sosial, adat, budaya, kemanusiaan, dan bahkan hukumnya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh William Salim, pernyataannya sih tidak mengatakan bahwa memberikan pernyataan negatif sehubungan dengan apa yang terjadi ya. Tetapi stigma yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu menggiring bahwa stigma negatif terhadap masyarakat Palembang, dan ini yang akhirnya menimbulkan unsur perbuatan melawan hukum, yang adalah menimbulkan keramaian, menimbulkan suatu berita menjadi sumber berita hoax, ya bisa masuknya ke ranah ITE, bisa masuknya ke ranah merusak martabat masyarakat setempat, bisa juga masuknya ke beberapa unsur-unsur lah, informasi yang bohong, berita yang bohong, hoax, dan lain sebagainya. Itu pasti ada beberapa, baik itu di undang-undang kitab undang hukum pidana ataupun ITE, pasti bisa masuk ke arah sana. Cuman memang kembali lagi, kalau memang William Salim niatnya hanya ingin buat konten, ya bagusnya di mediasi bersama-sama. Saya juga tidak tahu, tadi saya ada sempat melihat bahwa William Salim itu sudah bertemu dengan Bapak Gubernur ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai suatu langkah awal untuk melakukan mediasi atau restorasi justice lah ya. Kita berdoa, kita mengharapkan masyarakat Palembang membuka diri buat seorang William Salim untuk bisa kembali berbaik lagi gitu, sehingga tidak melebar, dan tentu juga dibutuhkan suatu kesadaran yang tinggi dari seorang William Salim. Tapi kembali lagi buat teman-teman yang ingin membuat suatu konten yang unik, tanda kutip mungkin agak-agak orang kan mengatakan bahwa konten itu kalau mau viral, mau dinonton orang agak gila gitu, tanda kutip ya, agak gila atau agak aneh atau agak nyeleneh atau unik lah ya, katakan seperti itu. Tetap harus memperhatikan berbagai macam unsur atau aspek sosialnya, budayanya, kemanusiaannya, dan bahkan sampai ke aspek hukumnya, supaya tidak ada hal-hal tertentu atau orang-orang lain yang dicederai, disakiti hatinya, tidak melanggar hukum, sehingga benar-benar menjadi suatu konten yang baik, yang memberikan pembelajaran yang positif kepada masyarakat, memberikan suatu trigger untuk masyarakat juga mau melakukan berbagai macam kreativitas dalam bentuk yang lain. Jadi kalau masyarakat Palembang mau atau telah melaporkan William Salim, itu hak mereka, dan pada dasarnya saya juga setuju sebagai wujud bukti bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat konten harus berhati-hati karena bisa bersinggungan dengan hukum. Dengan hal seperti ini orang tidak akan sembarangan sembrono untuk
membuat sebuah konten ya. Karena ingat bahwa berbagai macam pasal-pasal bisa menjerat ketika seseorang tersebut atau konten kreator tersebut di dalam membuat suatu konten serampangan atau sembarangan saja tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tadi saya sampaikan. Gitu, Bang. Oke Pak, terima kasih Pak untuk malam ini. Oke, sip, sama-sama.